Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru dalam nama Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh mengawali hari kami lagi bersama, dan kami menghampiri takhta kasih karunia, menaikkan pujian syukur kami dengan rasa kagum kami, dengan rasa hormat kami kepadamu. Bersyukur untuk segala yang terbaik yang kau berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru,
menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mengasihi kami Tuhan, sebab Kau terima kami apa adanya, dan Kau jadikan kami berharga. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu lebih dari cukup, lebih dari apapun juga. Kasih-Mu memuaskan hidup kami, memuaskan hasrat jiwa kami. Kau penuhi semua keperluan kami, Kau berikan semua kebutuhan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Semua yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terbaik Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur.
Bapa yang mulia, Kau Bapa yang setia. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Kau. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dalam segala perkara Engkau baik. Selamanya Kau baik, sebab Kau baik. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena pribadi-Mu. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, kami sembah, kami sembah, kami sembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya kepada-Mu lah hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berserah. Sebab aman di dalam-Mu. Kau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Semua yang Kau buat baik bagi kami. Kami bersyukur.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini ungkapan hati kami pagi hari ini. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang baik. Kami tenang bersama-Mu, kami aman di dalam-Mu. Sekalipun bumi sedang bergelora, bahkan sekalipun badai sedang menerpa kami, kami mau tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Dan dalam segala keadaan kami mau tetap berkata, Engkau baik bagi kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi, apapun yang Kau berikan untuk kami alami, kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Sekalipun terkadang akal pikiran kami sulit memahami dan sulit menerima, tapi ajar dan bawa kami lebih mengenal Engkau, sehingga kami memahami maksud dan tujuan-Mu, sehingga kami bisa tetap berkata Engkau baik bagi kami. Karena sesungguhnya memang Engkau adalah pribadi yang baik. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Waktu Bapa, biar hati kami senantiasa limpah dengan ucapan syukur. Mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian kepada-Mu. Jangan izinkan sedetik pun, bahkan sebersit pikiran kami untuk bersungut-sungut kepada-Mu. Tapi sungguh biarlah hati kami terus berlimpah dengan syukur dalam segala keadaan kami. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini, buat hari baru, buat minggu baru yang Kau beri. Kami bersyukur kami boleh mengawali
dan memulainya bersamamu. Sehingga kami dapat jalani juga bersamamu. Sampai pada akhirnya. Kami mau tetap bersamamu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan lagi hati kami untuk kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Ya, firman-Mu itu kami lakukan sebagai respon otomatis kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh memulai seluruh aktivitas kita pagi hari ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita sama-sama belajar firman. Karena inilah hal yang harusnya terutama dan menjadi gaya hidup bagi kita. Nah, seperti berkali-kali saya katakan, ujung-ujungnya inti dari setiap saya sampaikan firman hanya 4M. Karena bagi saya itulah esensi. Karena segala sesuatu dimulai dari hal itu. Sungguh akan berbeda kualitas orang-orang percaya yang menamakan dirinya orang Kristen. Bagi mereka yang praktek 4M dan mereka yang tidak praktek 4M. Nah, berkali-kali saya katakan juga, apalagi sepanjang tahun ini, fokus kita adalah umat yang mengenal Allah, kuat dan bertindak. Sungguh hanya orang-orang yang praktek gaya hidup 4M, itu yang akan semakin mengenal Allah. Karena sungguh Allah dan firman itu adalah satu, seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Dan kita percaya Alkitab yang kita pegang, Kejadian sampai Wahyu, itu bukan buku yang berisi firman, bukan. Tetapi Alkitab, firman, itu hal yang sama. Artinya kalau kita mau mengenal Allah, ya kita harus mengenal Alkitab. Makanya berkali-kali sejak awal tahun kita selalu diingatkan untuk kita dapat lebih mengenal Tuhan, mengenal Allah. Yang pertama kita punya pengetahuan firman, terus kita punya pengalaman, yaitu mempraktekkan firman, dan kita hidup dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus dalam keintiman. Karena hanya orang-orang yang seperti itulah yang akan kuat hari-hari ini, di hari-hari terakhir, di mana ada pemurnian, pengujian, ada penyaringan, di mana akan terjadi masa-masa yang sulit. Tapi sekali lagi, umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Hari ini kita sudah masuk di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya baca bagi Bapak Ibu sekalian. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, kalau kita mundur satu perikop yang menjadi renungan kita kemarin,
yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-27, dengan jelas Yesus juga memberikan apa yang akan dialami oleh murid-murid. Dan tentu apa yang Yesus katakan 2000 tahun yang lalu itu bukan hanya untuk 12 muridnya, bukan hanya untuk orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu, tapi itu sebuah ungkapan, peringatan yang Yesus sampaikan, nubuatan, itu sampai akhir zaman. Bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita akan dibenci oleh dunia. Karena seperti Yesus bukan berasal dari dunia, dan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus juga menjadi tidak lagi serupa dengan dunia. Kita berbeda dengan dunia karena mengalami pembaharuan budi. Kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan karena perkara-perkara seperti itulah kita bisa dibenci. Tapi Yesus katakan, ingat, kalau engkau dibenci, ingatlah bahwa dunia sudah lebih dahulu membenci Yesus. Sehingga di ayat yang pertama dari renungan pagi hari ini katakan, semuanya ini, yaitu apa yang Yesus katakan sebelumnya, itu kukatakan kepadamu supaya apa? Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, ini satu hal yang Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita pagi hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kecewa dan kemudian menolak Yesus. Karena seringkali kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus. Paulus katakan, ya, kami masih hidup di dalam dunia, tapi kami tidak hidup dengan cara-cara dunia. Berbicara dibenci oleh dunia, bukan hanya serta-merta kita mengalami penganiayaan, seperti apa yang diucapkan Yesus di ayat-ayat sebelumnya, bahkan di ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan kita sudah tahu, bahkan kita bisa melihat, ya bersyukurlah kita hanya sekedar tahu dan melihat, kita belum mengalami. Ya buktinya kita masih hidup. Kita tahu bagaimana hari-hari ini, bahkan sejak 2000 tahun yang lalu, orang-orang percaya, ada yang diizinkan Tuhan mengalami aniaya, bahkan mereka harus mati syahid, mati disiksa, ada yang digorok, dan orang-orang yang melakukan itu ya seperti Yesus katakan, mereka pikir mereka berbuat bakti kepada Allahnya. Makanya mereka melakukan hal itu dengan menyebut nama Allah. Tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, mungkin kita tidak mengalami hal seperti itu. Ya, kita berdoalah, jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Tapi kitab Wahyu juga mengingatkan, makanya kita nggak perlu takut, nggak usah dijadikan sebuah bahan pemikiran dan beban, apakah kita akan mengalami aniaya, disiksa, bahkan digorok. Karena Wahyu katakan, kalau orang yang ditetapkan mati oleh pedang, dia akan mati oleh pedang. Tapi kalau enggak, ya nggak bakalan. Nah, tapi fokus pagi hari ini, seperti ayat yang pertama dan juga ayat yang ketiga, di situ katakan mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Artinya ada begitu banyak orang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Alasannya cuma satu. Karena mereka tidak mengenal siapa itu Yesus.
Mereka tidak mengenal siapa itu Bapa. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita menamakan diri orang percaya dan mengaku mengenal Yesus, mengenal Bapa, artinya kita harus melakukan hal yang sebaliknya. Yaitu kita mengenal hati Bapa, kita memahami isi hati Bapa, kita mengerti kehendak Bapa, seperti Yesus berkali-kali juga mengatakan, aku di dalam Bapa, aku mengenal Bapa, dan aku melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dan saya juga sudah pernah sampaikan dalam sebuah khotbah, bahkan sejak awal Yesus melakukan kehendak Bapa. Mulai dari memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, bahkan sampai pada akhir perjalanan pelayanan Yesus di dalam dunia. Ketika diperhadapkan pada pilihan, apakah dia harus meminum cawan itu, atau cawan itu harus berlalu, Yesus juga tetap berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi sekali lagi, berbalik dengan apa yang orang-orang dunia lakukan, karena mereka tidak mengenal Yesus maupun Bapa, maka hal yang berbalik, karena kita adalah orang-orang yang mengenal Yesus, mengenal Bapa, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan balik-balik kalau kita mau tanya apa itu kehendak Bapa, firman Tuhan Bapak Ibu. Karena semua isi hati Bapa, isi hati Tuhan, ya semua di dalam firman Tuhan. Nah sekali lagi kata kuncinya adalah Yohanes 1 ayat 1. Kenapa kita bisa kecewa dan akhirnya menolak Tuhan? Kalau keinginan daging kita lebih berkuasa dibanding dengan roh kita yang tunduk dan taat pada kehendak Bapa. Karena berapa banyak orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, akhirnya mereka bisa kecewa, mundur, hanya gara-gara hal-hal yang kecil. Gesekan satu dengan yang lain, udah nggak datang beribadah lagi, nggak datang komsel lagi. Penggesekannya dengan sesama manusia dan firman Tuhan juga katakan sebenarnya ya memang seperti itulah yang harusnya terjadi. Tapi ujung-ujungnya malah Tuhan yang ditolak, malah kecewa jadi orang Kristen. Dalam hati saya berpikir kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomongin, emangnya saya rugi kamu mundur? Memangnya saya rugi kamu tinggalkan aku? Kita sendiri yang akan rugi. Di ungkapan yang saya pernah katakan puluhan tahun yang lalu, saya pernah khotbah dengan judul baik meninggalkan maupun ditinggalkan Tuhan itu pahit. Contohnya seperti Raja Saul ataupun seperti Naomi dan Elimelek. Jadi pagi hari ini pesan yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, kalau kita menamakan diri orang-orang yang mengenal Yesus, mengenal Bapa, dan saya mendorong untuk kita terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kita tidak akan pernah kecewa dan menolak apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Nah, saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami hari ini. Pernahkah mulai muncul rasa seperti ini? Semalam di komsel kami, dibahas karena ada sebuah ungkapan dan pernyataan dari salah satu teman komsel, ya Pak, terkadang saya ini mulai jenuh rasanya. Dan akhirnya kami bahaslah dari hal itu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga sudah mulai mengalami kejenuhan dalam hidup. Kejenuhan di dalam ikut koram deo, kejenuhan di dalam melayani Tuhan, kejenuhan di dalam melakukan pekerjaan Bapak Ibu. Nggak ada lagi sebuah gairah. Dan akhirnya semalam ya saya sampaikan dan kami bahas, apa sih yang membuat
hidup kita mulai jadi jenuh dan bosan. Kalau secara logika sederhana manusia, iyalah Pak, butuh yang namanya refreshing. Ya nggak salah, liburan nggak salah Bapak Ibu. Itu bisa menolong kita. Tapi berapa banyak orang yang di tengah-tengah liburan, dia juga mengalami kekosongan, dia juga mengalami kesepian di momen dia sedang berlibur. Nah, jadi kata kuncinya ya kembali seperti renungan kita beberapa hari yang lalu. Sesuatu kalau kita lakukan itu hanya sebatas jadi rutinitas, itulah yang akan membuat akhirnya kita akan terjebak, terpenjara pada satu situasi yang namanya jenuh. Kalau segala sesuatu kita lakukan bukan lagi karena Tuhan, bukan lagi karena kita mengasihi Tuhan, bukan lagi karena kita melakukan kehendak Tuhan. Tinggal tunggu waktu, akhirnya kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Karena segala sesuatu hanya kita lakukan hanya sebatas rutinitas. Bahkan kalau itu dalam pelayanan, itu hanya rutinitas agamawi. Kita melakukan semua pekerjaan kita, yang kita lakukan hanya karena sebuah rutinitas, tuntutan hidup. Adalah Paulus kepada jemaat di Kolose katakan, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu itu dengan penuh kasih, penuh cinta, maka itu akan membuat kita bergairah. Tentu ingat Wahyu mengatakan, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Bukan apanya yang kita lakukan, tapi kata kuncinya ayat di sebelum itu kembali kepada kasih yang semula. Tentu Bapak Ibu ingat yang pernah jatuh cinta, makanya berkali-kali saya juga katakan istri saya ini bukan mantan pacar saya. Istri saya ini masih jadi pacar saya sampai hari ini. Dia tetap menjadi wanita yang saya cintai setiap hari. Cici. Dan itu yang membuat kami terus bergairah jalani hidup bersama. Berapa banyak pasangan yang sudah mulai jenuh jalani hidup rumah tangga. Berapa banyak orang yang melayani sudah mulai jenuh hari-hari. Berapa banyak di antara Bapak Ibu juga mungkin, tapi saya berdoa nggak ada, yang mulai rasanya jenuh kerja. Tiap hari gitu-gitu aja Pak, capek rasanya. Ya, sekali lagi segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan hanya sebatas rutinitas di bawah tuntutan, itu akan membuat kau jenuh, bahkan stres. Dan semalam kata kunci yang kami dapat seperti Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, kita ini tetap harus tinggal di dalam Tuhan. Karena Amsal 18 ayat 14 katakan, orang itu kalau punya semangat, itu bahkan bisa tahan menghadapi penderitaan. Tapi orang yang nggak punya semangat, semangatnya patah, nah siapa yang membangkitkan? Nggak ada Bapak Ibu. Dia sendiri yang harus bangkit. Yang saya katakan tadi, orang kalau sudah nggak punya semangat, nggak usah nunggu menderita Bapak Ibu. Sedang melakukan aktivitas hari-hari saja, itu bisa bosan, bisa jenuh. Sedang liburan pun bisa kehilangan momen dan kehilangan sukacitanya. Nah, kata semangat di ayat itu sama dengan antusias, gairah. Nah, saya pernah khotbahkan, antusias itu bahasa Yunani-nya adalah entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi nggak ada cara lain bagaimana kita terus dapat bersukacita, kita dapat terus bergairah melakukan apapun juga, melayani pasangan, melayani orang tua, melayani anak, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan gerejawi. Kalau kita entheos di dalam Tuhan, maka kita nggak akan pernah kecewa, kita nggak akan pernah menolak Tuhan. Makanya pesannya adalah tetap tinggal di dalam Tuhan.
Karena seperti khotbah saya di awal bulan ini, kalau engkau mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, engkau nggak cukup jadi orang Kristen yang hanya sekedar tahu siapa Tuhan. Engkau juga nggak cukup hanya sekedar jadi tamu di dalam kekristenan itu. Tapi engkau harus tinggal di dalam Tuhan itu sendiri. Sama seperti ilustrasi yang saya gambarkan tentang foto rumah saya. Kalau yang dengar khotbah saya ingat pasti Bapak Ibu nggak cukup hanya tahu oh kalau lihat foto itu oh itu rumahnya Pak Heri. Enggak. Bapak Ibu yang pernah ke rumah saya menjadi tamu, ya Bapak Ibu nggak kalau mau lebih mengenal seluk-beluk setiap jengkal, setiap tempat di rumah saya, nggak cukup hanya sekedar jadi tamu. Bapak Ibu harus seperti kami tinggal di rumah kami. Hingga ketika kalaupun tengah malam, seperti yang saya ceritakan, tiba-tiba mati lampu, gelap sekeliling, kita nggak akan panik. Kita akan tetap tenang, kita tahu kemana kita harus pergi dan ambil lampu emergensi di mana, dan selesailah masalah gelap itu. Sehingga kita nggak akan mulai bersungut-sungut kepada Tuhan ketika Tuhan izinkan masalah sekeliling kita, sepertinya gelap. Kita nggak mulai bersungut-sungut, tapi kita tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Apalagi kalau nggak mengenal Tuhan, marah-marah, cari lampu emergensi, nggak ketemu, teriak sana, teriak sini, minta tolong, nggak ada yang kasih. Wah, marah, kecewa, bersungut, ujung-ujungnya Tuhan juga yang kena. Tapi saya percaya Bapak Ibu nggak seperti itu. Ketika Bapak Ibu diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang sulit sekalipun, Bapak Ibu akan tetap bisa berkata, hatiku percaya. Bapak Ibu bisa berkata, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Karena apa? Karena kita mengenal siapa Bapak kita. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Ya Allah yang mengasihi kita, Allah yang menerima kita apa adanya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya dengan caranya. Jadi sekali lagi, seperti judul perikop pagi hari ini, mari kita bertekun. Apapun yang kau alami hari ini, mari tetap bertekun. Dan hanya orang-orang yang mengenal secara pribadi Bapa dan Yesus, di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, itu akan bisa bertekun sampai akhir. Karena kata tekun itu mengandung kata taat dan setia. Itu kata tekun. Kita taat melakukan firman, dan kita taat sampai akhir. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Dan nanti juga tetap bantu dalam doa untuk mama saya. Karena pagi hari ini rencana akan dibawa lagi ke rumah sakit. Jadi 1 bulan ini sudah 3 kali keluar masuk, baru masuk sehari 2 hari harus masuk lagi rumah sakit karena dari kemarin kayaknya semua badannya jadi bengkak. Oke, Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu sebelum saya serahkan kepada Hengki? Ya, terima kasih. Jadi kata kecewa, Tuhan ingatkan kita supaya jangan kecewa. Bapak Ibu, kenapa kita kecewa? Itu biasanya karena kita menempatkan diri lebih tinggi daripada keadaan di mana kita terima pada saat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Harusnya kita menempatkan diri itu, kan Tuhan katakan, merendahkan diri itu penting. Tuhan aja merendahkan diri, melayani murid-muridnya,
bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kalau dalam hidup kita kecewa, itu kita lihat lagi, kita menempatkan diri itu seperti apa gitu. Saya ulang-ulang mengatakan bahwa saya ini hanya debu. Ya, Tuhan itu penjunan. Situasi di sekeliling saya itu sesuatu yang membentuk saya, yang debu ini. Jadi makanya kalau orang kecewa itu harus introspeksi diri. Benarkah sikap itu? Karena Tuhan katakan, Tuhan ceritakan semua. Tuhan menunjukkan teladan semua. Nah, Tuhan katakan, jangan kecewa. Karena Tuhan juga katakan, kamu akan dikucilkan. Lah kalau di dalam pelayanan orang sempat kecewa, juga harus introspeksi. Menempatkan diri seperti apa sih kok bisa sampai kecewa? Kalau kita menempatkan diri kita sebagai debu, sebagai pelayan, gak mungkin kita kecewa. Dalam segala hal, hidup rumah tangga juga. Sudah mengasihi, sudah berbuat banyak, tapi tidak misalkan ya mendapat penghargaan. Jangan kecewa. Tidak adalah kita itu orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh mengasihi Tuhan, kecewa dalam keadaan hidup kita. Enggak akan. Karena kita punya penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Kita punya kota benteng yang kuat, yaitu Tuhan. Untuk apa kecewa? Kecewa itu suatu sikap hati kita yang kalau menurut saya Tuhan sudah ingatkan, jangan kita lakukan, jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena itu suatu yang merugikan bagi orang percaya. Terima kasih Mbak, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Merianti. Jadi sama seperti apa yang Bu Merianti katakan, bahkan Yohanes Pembaptis pun dia sempat kecewa karena seperti apa yang Bu Mirianti tadi katakan, dia menempatkan dirinya lebih tinggi. Dia pikirkan dia yang sudah buka jalan untuk Yesus. Nah, jadi hati-hati ketika kita merasa berprestasi, ketika kita merasa kita sudah lakukan segala sesuatu. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi Roma 12 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga khususnya. Karena di situ katakan, kan ayat 2 katakan kita harus mengalami pembaharuan budi. Pikiran kita harus baru firman. Karena apa? Karena berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Itu akan membuat kita nggak akan pernah kecewa dan menolak. Karena pikiran kita adalah pikiran Kristus. Oke, jadi sekali lagi mari sepanjang hari ini renungkan firman Tuhan ini. Apakah sampai hari ini kita tetap bertekun? Dan kata tekun yang saya katakan tadi, itu adalah taat dan setia. Tidak kecewa, seperti Bu Mirianti tadi katakan, karena kita tidak menempatkan diri kita lebih tinggi. Ingat, kita ini hanya debu. Walaupun kita bisa melayani, itu karena Tuhan. Sampai hari ini pekerjaan kita masih berjalan, itu karena penyertaan Tuhan. Kita hidup, itu semua karena Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan, dan saya silakan kepada Hengki, silakan. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana di pagi hari setiap kami bisa datang kepada Engkau Tuhan. Bukan hanya rutinitas ya Bapa, tapi merupakan suatu kerinduan kami Tuhan, untuk kami terus datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau terus belajar
bertekun di dalam Engkau Tuhan. Kami mau taat dan setia ya Bapa. Terus hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Juga Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan kecewa ya Bapa. Kami tidak mau menempatkan diri kami lebih tinggi ya Tuhan. Kami mau Engkau yang menaruh kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih, biarlah kami selalu mengucap syukur ya Tuhan buat keadaan kami pada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Di mana kami juga akan berdoa buat keluarga Ibu Mirianti ya Tuhan. Di mana ada 4 keluarga dan totalnya ada 12 orang yang terpapar COVID ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah semasa karantina Tuhan, setiap anggota dari keluarga Ibu Mirianti ini Tuhan, mereka hidup dengan tenang, dengan damai, tidak khawatir ya Tuhan. Dan juga mereka akan mengalami kesembuhan yang daripada Engkau juga Tuhan curahkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat Lala ya Tuhan, dan yang akan berangkat ke Jakarta ya Tuhan, bersama Yani dan Yuhong juga ya Bapa. Biarlah Tuhan perlancar berangkat keluarga Yani ini ya Tuhan, yang dimana akan membawa Lala untuk mengecek kondisi jantungnya di Rumah Sakit Harapan Kita ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan akan mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan, buat jantungnya Lala Tuhan. Kami serahkan Lala ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan lindungi perjalanan mereka dari pergi hingga pulang nanti ya Tuhan. Terima kasih di mana pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Teti ya Tuhan, Mama dari Pak Heri ya Bapa, di mana yang akan masuk rumah sakit lagi ya Tuhan. Biarlah kami juga berdoa, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada Ibu Teti ya Tuhan. Kami percaya melalui dokter, melalui obat Tuhan, Tuhan juga akan memulihkan Ibu Teti lebih baik lagi dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih, Tuhan juga memberkati keluarga besar Pak Heri yang ada di Malang. Biarlah setiap mereka bersatu hati terus untuk menjaga dan merawat Ibu Teti ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga besar Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu pemeliharaan-Mu terus ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menuntun setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Baik dalam permasalahan kami, Tuhan selalu ada. Baik dalam segala apapun yang kami lakukan, bahkan kesehatan kami, Tuhan juga terus pelihara kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan setiap kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah kita terus berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Tuhan, terus berkati bangsa kami Indonesia ya Bapa. Terus berikan damai sejahtera, sukacita atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami berdoa kepada Engkau, di mana pandemi terus melonjak di atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah kami berdoa ya Tuhan, setiap orang yang terpapar, biarlah kami berdoa dengan kuasa kesembuhan-Mu, kuasa pemulihan-Mu, Tuhan curahkan atas setiap mereka. Mereka dinyatakan sembuh dan pulih ya Tuhan. Dan Tuhan melindungi setiap mereka ya Tuhan. Bahkan di lansia, bahkan anak-anak, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan memperkuat imun setiap mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19, virus Omikron ini Tuhan, boleh turun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa ini, Pak Joko Widodo Tuhan dan Pak Maruf Amin Tuhan.
Biarlah Tuhan berkati presiden kami ini ya Tuhan. Biarlah mereka akan mengerjakan, memberikan langkah-langkah yang terbaik untuk membawa bangsa kami Indonesia lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati staf menteri yang ada juga ya Tuhan. Biarlah mereka bekerja sama terus untuk membangun negeri kami ini ya Bapa. Tuhan juga berkati gubernur, bupati, wali kota, yang ada di provinsi-provinsi dimanapun di atas bangsa ini juga Tuhan. Biarlah mereka juga akan membangun daerah mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Sungguh kami bersyukur kepadamu buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Hari penuh berkat, penuh kemenangan, sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Itu kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam kuasa darah Yesus menutup bungkus kami semua sekeluarga, memagari tempat tinggal kami, dan menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Sehingga di dalam seluruh aktivitas kami, biarlah Engkau sedia Tuhan yang dimuliakan dan dimuliakan. Terima kasih, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.